Lisa, bagian 32 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Meski Saga tahu apa yang ia lakukan tidaklah mudah. Tak jarang Saga harus berganti-ganti tempat untuk menghindari cuaca panas atau hujan. Dan lambat laun keberadaan Saga di taman itu menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung taman. Saga berhasil mencuri perhatian para pengunjung taman bukan hanya karena keterbatasan fisiknya yang harus melukis di atas kursi rodanya. Ketampilan Saga mampu menyedot perhatian gadis-gadis remaja, bahkan ibu-ibu rumah tangga yang tengah beraktivitas di taman. Mereka mulai mencoba memakai jasa Saga untuk melukis wajah mereka. Dan tentu saja mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk berfotoria bersama Saga, untuk kemudian mengunggahnya ke sosial media mereka masing-masing. Awalnya Saga merasa risih saat dimintai foto bersama, apalagi mereka kemudian mengunggahnya ke sosial media. Namun apa daya Saga, ia tidak mampu untuk menolak ajakan mereka berfoto bersama. Selama itu tidak mengganggu pekerjaannya, Saga akan melayani keinginan pelanggannya itu. Dan karena hasil goresan tangan Saga yang sangat memuaskan, membuat semakin banyak orang yang ingin dilukis wajahnya oleh pelukis tampan itu. Berawal dari rasa penasaran itulah yang membuat mereka kemudian meminta Saga untuk melukis wajah mereka. Dan dari mulut ke mulut berita mengenai pelukis tampan yang duduk di kursi roda kemudian cepat tersebar, membuat nama Saga cukup populer sebagai pelukis tampan saat ini. Saga termasuk pelukis yang sangat menjaga kualitas lukisannya. Itu mengapa ia sengaja membatasi jumlah pelanggan yang ingin memakai jasanya. Dan banyak pelanggan Saga yang merasa puas dengan hasil karyanya. Pagi itu, Saga tengah sibuk mempersiapkan alat melukisnya, dan Saga melakukannya sendiri, dari menyiapkan peralatan melukis hingga pergi ke taman tanpa bantuan siapapun. Saga sudah terbiasa dengan keadaannya, sehingga segala sesuatunya menjadi lebih mudah baginya. Dengan memakai topi bisbol untuk melindungi wajahnya dari terik matahari, Saga terlihat tampan hari itu. Seperti biasa, penampilan pemuda dengan tinggi badan 180 cm itu tidak pernah mengecewakan. Cuaca hari ini sangat cerah. Banyak orang-orang melakukan aktivitas pagi di taman. Ada yang sedang berolahraga, bermain, atau sekedar mengobrol dengan teman. Selamat pagi, bisakah kamu melukis wajahku? Saga mendongakkan kepalanya dan kemudian tersenyum. Lisa, sedang apa kamu di sini? Tanya Saga terkejut sekaligus senang melihat Lisa sudah berada di hadapannya. Apa kamu tidak bekerja? Aku kerja, jawab Lisa sembari duduk di samping Saga. Oh iya, aku membawakan sarapan pagi untukmu. Aku masak tadi, katanya lagi. Saga tersenyum. Terima kasih, Sa. Dan apa yang kamu lakukan di taman sepagi ini? Tanya Saga sambil mengintip makanan yang Lisa bawa. Aku sedang mengecek pelukis tampan yang sekarang ini sedang viral dan banyak menjadi bahan pembicaraan kalangan gadis-gadis remaja. Apakah dia baik-baik saja? Ujar Lisa sambil melirik ke arah Saga. Saga tertawa lirih. Seperti yang kamu lihat, katanya kemudian. Kamu terlihat baik-baik saja, kata Lisa sambil memperhatikan Saga yang sedang mempersiapkan alat melukisnya. Seperti yang aku bilang padamu, aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu cemas. Ya, syukurlah, Ga. Semenjak kamu memutuskan untuk membuka jasa melukis di taman, aku sering merasa tidak tenang di tempat kerja, ucap Lisa. Sa, kamu jangan khawatir ya. Aku akan baik-baik saja. Kamu tahu, aku sudah mempunyai banyak pelanggan sekarang. Ucap Saga merasa senang dengan perhatian yang ditunjukkan Lisa kepadanya. Dan mereka selalu membuatku sibuk, sambungnya lagi. Lisa kemudian menganggukkan kepala. Ya tentu saja, banyak adik gadis yang tiba-tiba ingin kamu lukis, iya kan? Saga tersenyum. Dan kamu sendiri kenapa terlihat lesu?
Tanya Saga sambil memerhatikan Lisa yang terlihat tidak bersemangat pagi itu. Beberapa hari ini banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan, Gah. Aku hanya merasa sedikit lelah. Saut Lisa yang pagi itu terlihat cantik. Dengan blazer berwarna coklat muda dan dalaman berwarna putih, dipadukan dengan jeans biru mudanya menambah kesan kasual penampilan Lisa hari ini. Rambutnya yang hitam panjang dikuncir ekor kuda memperlihatkan lehernya yang jenjang dengan bahu yang lebar. Besok aku keluar kota, jadi hari ini semua pekerjaanku sudah harus selesai. Keluar kota? Kamu mau kemana? Tanya Saga. Aku akan ke Bali untuk beberapa hari. Rumah mode akan mengadakan pagelaran busana di sana untuk koleksi bulan Februari nanti, ucap Lisa. Wajah Saga seketika berubah mengetahui Lisa akan ke Bali untuk beberapa hari. Entahlah, tidak melihatnya satu hari saja Saga akan merasa rindu. Ia tidak dapat membayangkan hari-hari yang harus ia lalui tanpa Lisa selama gadis pujaan hatinya itu berada di Pulau Dewata. Aku tidak akan pergi lama, hanya 3 hari saja, ujar Lisa. Saga tersenyum. Pergilah. Aku tidak apa-apa kamu ke Bali kan untuk bekerja. Kapan kamu berangkat ke Bali? Besok pagi. Itu mengapa aku datang sekalian memberitahumu aku akan ke Bali untuk beberapa hari. Aku takut lupa tidak memberitahumu. Kamu tahu kan pekerjaan seperti apa menjelang pagelaran busana. Panjang lebar Lisa memberi penjelasan kepada Saga. Saga tersenyum. Aku bahkan tidak memiliki hak untuk melarangmu melakukan apa yang kamu mau, Sah. Siapa aku di matamu? Aku hanyalah pelukis jalanan yang mencoba mencari peruntungan dengan melukis. Apa yang bisa aku harapkan dari semua ini? Aku sudah cukup beruntung kamu masih ada bersamaku hingga saat ini. Aku bahkan tidak berani membayangkan kamu akan pergi, meninggalkan aku seperti halnya Eriska. Gah, ada apa? Mengapa kamu diam? Suara Lisa membuyarkan lamunan Saga. Tidak apa-apa, jawab Saga gugup. Aku akan meneleponmu setelah aku sampai di sana, oke? Ucap Lisa. Baiklah, aku pergi dulu ya. Baiklah, Sa. Apakah nanti sore kamu akan datang ke rumah? Tanyanya kemudian. Sejenak Lisa terdiam. Maaf, Ga, aku tidak bisa, karena aku akan berada di rumah mode hingga malam hari. Dan sementara Karinlah yang menghandle rumah bajuku. Saga tersenyum, meski sedikit kecewa. Ia tidak ingin merepotkan Lisa dengan memintanya datang ke rumah. Saga sadar sejak ia mengalami kecelakaan, Lisa selalu menunjukkan perhatiannya. Di sela-sela kesibukannya yang padat, ia selalu menyempatkan waktu untuk menemuinya. Lisa tak hanya harus memperhatikannya, ia juga harus mengurusi Naya. Belum lagi Nadia yang selalu saja membuat ulah. Bisa dibayangkan betapa sibuknya hari-hari yang harus Lisa lalui. Saga cukup tahu diri untuk tidak menuntut banyak dari Lisa. Selama Lisa masih berada dekat dengannya, ia sudah merasa senang dan ia tidak akan berharap lebih. Bersambung, selamat membaca. Terima kasih.